Ferrari, siapa yang tidak kenal dengan nama ini? Tentunya semua sudah sangat familiar, terutama di bidang mobil sport serta balap F1. Ferrari, produsen mobil sport dan mobil balap asal Italia ini, mulai memproduksi mobil untuk dijual di pasaran mulai tahun 1947. Ferrari sangat identik dengan mobil sport yang ikonik dan memiliki harga yang cukup fantastis. Perusahaan ini bermarkas di Maranello dekat Modena, Italia. Tapi sebelum itu banyak sekali cerita menarik di balik Ferrari. Pendiri Ferrari yaitu Enzo Ferrari lahir pada tahun 1898 tanggal 20 Februari. Namun itu bukan hari kelahirannya. Enzo Ferrari terlahir 2 hari sebelum tanggal tersebut, yaitu pada tanggal 18 Februari 1898. Saat itu terjadi badai salju yang membuat ayah Ferrari terlambat untuk melaporkan kelahiran si Enzo Ferrari. Kesukaan Ferrari terhadap mobil balap terlihat saat Ferrari berusia 10 tahun. Saat itu Ferrari diajak ayahnya beserta kakaknya untuk melihat balap mobil di Bologna. Itulah yang membuatnya dia bercita-cita menjadi seorang pembalap. Namun pada tahun 1916, ayah dan kakaknya meninggal karena wabah flu saat itu, yang membuat Ferrari terpaksa harus meninggalkan sekolahnya demi menyambung hidup. Dan ibu Ferrari tadi menjadi instruktur bengkel di damkar Modena. Saat Perang Dunia Pertama, Ferrari juga bergabung dengan militer pada tahun 1917. Namun setahun setelah itu, yaitu 1918, Ferrari terkena wabah flu Spanyol yang membuatnya mendapat pemberhentian terhormat, dan beruntung Enzo Ferrari dapat sembuh. Perjalanan Ferrari di dunia otomotif dimulai saat dia gagal melamar di Fiat. Kemudian dia menjadi test driver pabrikan di Milan, yaitu si MN, Costruzioni Meccaniche Nazionali. Skill atau keahlian yang dimiliki Ferrari membuatnya dipromosikan menjadi seorang pembalap. Debutnya pada balapan Parma-Poggio di Barcetto 1919. Saat itu Ferrari finish di posisi keempat. Setahun kemudian Ferrari bergabung dengan pabrikan besar yaitu Alfa Romeo. Kabar baik didapat pada tahun 1924. Ferrari memenangkan Coppa Acerbo di Pescara. Itu membuat Ferrari mendapat tawaran dari Alfa Romeo untuk mengikuti lomba yang lebih bergengsi lagi. Setelah mengikuti berbagai lomba, akhirnya Ferrari mengumumkan pensiunnya pada tahun 1932. Setelah lahir putranya yaitu Alfredo Dino. Dia ingin fokus pada manajemen dan pengembangan departemen balap Alfa Romeo. Dibentuk pada tahun 1929, tim itu bernama Scuderia Ferrari. Tim Scuderia Ferrari ini meraih kesuksesan berkat mobil balapnya yaitu Alfa Romeo P3 atau P3 itu. Saat itu sudah terdapat logo Koda Jingkra pada mobil Scuderia Ferrari. Oh iya, pasti banyak yang bertanya-tanya bagaimana awal mula logo kuda jingkrak yang melambangkan sebuah keistimewaan Ferrari hingga saat ini. Jadi logo itu berasal dari pemberian orang tua Baraka. Baraka merupakan pilot pesawat tempur saat Perang Dunia Pertama. Namun sayang Baraka meninggal saat perang tersebut. Logo tersebut merupakan hadiah dari orang tua Baraka kepada Ferrari. Karena saat itu Ferrari memenangkan balap Circuito del pada tahun 1923. Kesulitan finansial pada tahun 1933 membuat Alfa Romeo menarik dukungan dari tim Scuderia Ferrari. Setelah meninggalkan Alfa Romeo, dia mencoba membangun pabriknya bernama Auto Avio Cistrozzioni yang memproduksi suku cadang tim balap di Modena sana. Saat Perang Dunia Kedua, Ferrari juga sempat menjadi penyuplai mesin perang. Nah,
Ini bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Ferrari mulai memproduksi mobil pertamanya pada tahun 1947. Mobil pertamanya 125S memulai debut di Turin pada tahun 1948 dan meraih kemenangan perdananya pada tahun 1950 ke dalam kejuaraan yang sangat bergengsi, yaitu Formula One yang saat itu masih tergolong baru dibentuk. Ferrari menang di sirkuit Silverstone, Inggris tahun 1951. Yang menjadikan sangat spesial adalah Ferrari mampu mengalahkan mobil terkuat dari Alfa Romeo, yaitu Alpeta 159. Pada tahun 1952, Ferrari menjadi juara dunia dengan pembalapnya yang bernama Alberto Ascari. Ferrari sempat mendapat sebuah musibah saat tahun 1957. Saat itu ban Ferrari 335S 4 liter mengalami pecah ban dan menghantam penonton dengan kecepatan 250 km per jam. Wah, kenceng banget itu. Kecelakaan tersebut menewaskan 9 penonton, yang 5 diantaranya adalah anak-anak. Dan pembalapnya juga tewas, yaitu Portago. Insiden tersebut sempat menjerat Ferrari dan produsen ban asal Belgia dengan tuduhan pembunuhan tak sengaja. Kasus tersebut dibatalkan di tahun 1961. Akhir tahun 1960 Ferrari juga mendapat masalah finansial karena berlomba di banyak sekali kategori. Ditambah lagi dengan aturan keselamatan dan emisi. Karena hal tersebut membuat Ferrari mencari rekan bisnis. Perusahaan yang didapat adalah Ford Motor Company. Namun di akhir-akhir dia memutuskan untuk menarik diri karena takut akan tidak mempunyai pengaruh setelah melakukan merger nanti. Akhirnya Ferrari sepakat untuk melepaskan sebagian sahamnya ke Fiat pada tahun 1965. 4 tahun kemudian, yaitu 1969, Fiat menaikkan sahamnya menjadi 50% di Ferrari. Pengumuman pengunduran diri Enzo Ferrari sebagai presiden perusahaan terjadi pada tahun 1977. Akhir cerita, berita meninggalnya Enzo Ferrari diketahui pada 14 Agustus 1988 dalam usia 90 tahun setelah dia mendapat gelar kehormatan dari Universitas Modena. Kabar kematiannya juga tertunda 2 hari setelahnya sebagai tanda karena ayahnya dulu juga terlambat saat melaporkan akta kelahirannya. Sebelum Ferrari meninggal, dia sempat menyaksikan peluncuran mobil Ferrari F40 yang didedikasikan sebagai simbol kesuksesannya. Selama hidup, mereknya telah memenangkan lebih dari 4.000 balapan dan meraih 13 gelar juara dunia. Sepanjang sejarahnya, perusahaan Ferrari merupakan perusahaan terlama yang berpartisipasi dalam dunia balap, terutama bidang F1.